ngomong gampang kita. Tapi ini nek gak dibarengi khalwat uzlah mboten saged Pak Bu. Makanya mengapa Rasulullah itu diperintahkan di dalam surah Al-Insan wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Muhammad dikira terus atimu. Wa minal laili fasjud, malam pun juga begitu. Tinggal kita bagaimana. Jadi sudah benar Pak, itu berarti proses kita di ilmu. Nanti kita harus masuk kepada laku, itulah. Nyun sewu, wong biyen dulu itu nek kholwat uzlah topo kok meninggalkan seluruh fisik. Bojo ditinggal, anak ditinggal, penggawean di kebanyakan dulu. Topo ning guwa, kholwat ning kamar metu-metu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, mohon maaf, beliau mengambil hukum wirai. Ngati-ngati. Sebab pada umumnya, kalau secara fisik kita itu masih bersosialisasi, berinteraksi dengan urusan dunia, hati kebanyakan terpengaruh. Imam Ghazali juga begitu. Awalnya, toh pada akhirnya nanti akan campur juga, kita akan hadapi semua problematika yang ada kaitannya dengan dunia nanti pada akhirnya. Dulu, karena dulu itu memang larang sandang, larang pangan. Wis mumpung gak ono sing dipangan, masih san poso. Lah ngoten dah. Mungkin jenengan kenal Gus Komari, wis ora patek sobo ambek wong. Jenengan saya yakin kenal ngoten nggih. Itu ada kisah di Mojokerto, itu ada kisah, gak usah tak ceritani secara umum, gak usah. Sobo kali gitu. Jadi intinya dikurangi sosialisasi dengan manusia, sesama manusia dikurangi. Sebab kebanyakan manusia itu berbicara tentang masalah dunia, dia nggak mau, takutnya terpengaruh. Raden Said, Sunan Kalijogo, topo tinggalno babakan aktivitas sarengat, tinggalkan pelak, lah gitu nih, topo. Semuanya ditinggal, kemewahan ditinggal. Itu semata-mata ngati-ngati ngoten lho niku. Gus tak tirune saiki ya apa ya? Bojoku tak tinggal nih, anakku tak tinggal nih, kabeh penggawean tak tinggal nih. Aku gak ngongkon lho ya. Aku gak ngongkon. Terserah mawon. Sebab kalau kita mengacu pada surat Al-Insan, Gusti Allah iku jenengan panggi, jenengan temui, itu juga bisa di tempat nggon rame, tidak hanya di tempat nggon sepi. Tapi memang berat Pak di tempat nggon rame. Secara jasad kita berurusan dengan urusan dunia, tapi bukan berarti nggak bisa. Lalu terus bagaimana? Sistem lewat sistem wasilun Kanjeng Nabi niki tetap biqadril imkan, lakonono, temuilah Allah di tengah-tengah jasad kita, sibuk urusan dunia, biqadril imkan, semampu apa yang ada pada dirimu. Kalau itu terus, jenengan terus, aku yakin nilai kemakrifatanmu nanti akan meningkat. Mboten saged turun, mboten. Minimal nggih mandek. Nek terus meningkat, nek mudun gak iso. Iman gak ono ceritani mudun. Kalau sudah di hakikat loh, nggak bisa. Jadi apa yang jenengan tanyakan tadi itu saya mensikapi ada dua kacamata. Munculnya dua nama itu kacamata syariat, nggih.
Kalau kacamata hakikat kita sudah jatuh di makrifat laku, mboten mungkin itu sampai wastani perkara yang menyakitkan. Akhirnya gak mungkin Allah menyakiti pada dirinya sendiri. Injih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tepangaken kula asma Dwi, asal saking Banjarnegara, tinggal wonten Bekasi, Jawa Barat. Banjarnegara, Jawa Tengah nggih. Wih, dawukur nggone iku pegunungan nggih ya? Nggih. Nggih. Bendungan, Rican nggih. Injih. Pertanyaan kula nggih menika, sami kula kadah tekad pengin wusul nggih. Kula tilar sedanten niku termasuk nafsu napa senes Gus? Mboten nggih. Pun ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mempunyai satu tekad untuk tinggalkan seluruh urusan dunia atau makhluk dalam rangka tekad saya untuk mendekat dan bertemu Allah, apakah itu termasuk nafsu atau enggak? Jawabannya ada dua. Orang yang mau berkholwat, tinggalkan seluruh urusan dunia. Kholwat itu maksudnya apa? Artinya yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Niku kholwat. Tinggalkan ruhaniyah ini selain Allah, termasuk anak, istri, harta benda, tinggalkan. Itu namanya kholwat. Wa yu'min billah, untuk bertemu pada Allah. Kalau kita bahasa cinta, tinggalkan hati kita cinta pada selain Allah, dan untuk membenahi hubungan langsung cintanya pada Allah. Pertanyaanku, Allah itu ada di istri enggak? Ada. Nek cara kula wani nambah. Kata tinggalno malah Itulah Rasulullah. Bahasa guyon Pak, nggih. Bahasa guyon. Makanya saya itu punya istri, membebaskan saya untuk menikah lagi demi Allah. Ono istri sing koyo ngono. Di welcome, piro di welcome, tapi ono syarate. Kudu didadekno siji sak omah. Gak oleh dipencar-pencar. Piye? Ono wedok koyo ngono. Bon, wis gak usah ngomong tutuk ngono. Apakah saya tekad tinggalkan selain Allah secara fisik dalam rangka saya itu uzlah kholwat pada Allah, itu nafsu apa ndak? Bon, kita bicara nafsu, nun vaksin artinya diri. Tinggal diri itu kembali ke taholli apa ke tajali. Warid yang muncul berupa tekad sampai tinggalkan, kalau itu berangkatnya keakuan diri jenengan sebagai makhluk, jelas nafsu. Yang nafsu itu bisu, jangan dulu. Tapi kalau hentakan hati sampeyan iku untuk tinggalkan itu, dikatakan tidak dari jenengan tapi dari Allah, jalankan. Itu bukan nafsu yang dimaksud pada umumnya yang mengajak lalai pada Allah. Inilah warid yang dari Allah memang menyuruh jenengan untuk tinggalkan secara fisik tadi. Tapi yang pertama, warid yang muncul dalam diri kita oleh karena keakuan diri kita yang timbul, mesti nanti itu akan menjadi perkara yang tidak baik. Jangan tinggalkan.
Kalau begitu bagaimana? Ya golek ono Allah di tengah-tengah anak dan istri. Dengan semampunya. Tinggal sekarang kembali kepada hati sampean, hentakan tekad di dalam hati sampean untuk tinggalkan secara fisik itu. Kalau hati sampean memandang semua itu datangnya dari Allah, mboten dari jenengan, itu bukan nafsu. Mumpung durung umpama, ayo diteliti dulu. Sebab Syekh Ibnu Athaillah mewanti-wanti terhadap kita, janganlah setiap kehendak itu ada kepentingan hawa. Contoh, Allahu Akbar, sholat nggih, adzan teko, isya. Ada hentakan ingin melaksanakan sholat isya. Teliti dulu keinginan irodah dalam hati kita itu dari mana? Apakah warid minallah, apakah warid minasyaiton? Nah itu tadi warid minasyaiton, jangan dulu, bersihkan dulu. Kekarepan kalau timbul keyakinan dari kita kekarepan, itu berarti minasyaiton. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Nafsu itu membisikkan di dalam dadamu. Yang nafsu itu mendo-mendo jin dan manusia. Sing jin bagaimana? Tanpa ada suara dari orang, ning ati ono kerentek pengin sholat. Tapi kerentek yang muncul itu iman kita jatuhnya di takholi. Keakuan kita merasa yang punya kerentek itu jin. Nafsu sing mendo jin. Pun bersihkan dulu. Jangan sampai kehendak, keinginan yang akan terjadi yang berupa takdir itu kok ada kepentingan nafsu. Bagaimana cara membersihkan diri? Buang rasa keakuan diri yang punya karep. Buang. Munculkan rasa keakuan Allah yang punya karep. Kalau itu muncul, berangkatlah sholat. Berangkat. Kalau belum, tahan dulu. Wanas, nafsu membisikkan di dalam dada kita itu mendo-mendo manusia, berwujud manusia. Contoh, waktu ini maghrib dan salat, akhirnya ning ati ono rasa menjalankan sholat karena ada yang memerintah. Sucikan dulu, ojo didelok makhluke, ngoten lho maksud kula. Munculnya kehendak di dalam hati sampean, Allah bertajali kepada orang itu untuk mengingatkan kita. Akhirnya kekarepan, keinginan dalam hati kita timbul disebabkan karena perintah itu mulus dari Allah, udah mengalirlah. Enak Pak, iki sing dimaksud sholat tidak karena orang, diperintah orang, tidak karena nyun sewu tendensi pengebang hadiah dari Allah, tapi iki betul-betul mulus karena Allah alias tidak ada kepentingan hawa nafsu. Silahkan tinggalkan semua secara fisik duniawiyah, manakala di dalam hati sampean betul-betul iku warid minallah. Harus begitu, nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya jamaah YouTube channel Jaya Baru. Pada malam hari ini ada yang saya tanyakan terkait posisi saya
masih tahap belajar untuk sirul asrornya. Di saat jalan sirul asrornya itu yang ada kedamaian jiwa, ketentraman, tidak ada beban hidup, melangkah kemanapun ringan. Tapi di saat sirul asrornya hilang, itu kadang lupa, kadang ingat, tapi kebanyakan lupanya. Itu melihat sesuatu, menjumpai sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan akal pikiran, tidak sesuai dengan keinginan hati, itu yang ada marah-marah dan emosi yang meluap-luap. Dan yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk meredam emosi yang meluap-luap saat itu, tidak pakai lama menyikapinya, karena redamnya selama ini itu lama banget, masih nimbang-nimbang, masih baru reda. Sekian pertanyaan saya. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tukang bolongi tembok nih. Iku langsung jebol apa nggal titik? Eneng tukang disuruh untuk melubangi, maklum SD gak lulus. Melubangi tembok itu dengan alat sederhana, dengan alat yang di atas sederhana, dengan alat yang paling canggih. Iku nggak mungkin langsung jebol, ada proses. Tur temboknya itu kandel, tebal dan tipisnya juga menentukan lama dan tidaknya si tukang menembus lubang itu. Kita Pak Bu mulai akil balik, hati kita langsung teringgapi penyakit sirik khofi. Mulai akil balik. Ada iman selain Allah. Imanku dalam hatiku ngomong, berhubung saya ini haus minum air, akhirnya air itu aku beriman bisa menghilangkan rasa loh, syirik sudah saya. Hawa dingin, akhirnya kami pakai jaket jadi hangat. Hilangnya dingin sebab jaket, syirik kita. Hujan-hujan kita pakai payung, akhirnya gak kehujanan. Hatiku beriman bisanya gak kehujanan karena apa? Syirik kita. Estu Allah ya Karim. Sampai puluhan tahun ini fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Di dalam hati kita itu ada satu penyakit, manakala penyakit itu tidak lekas kita operasikan, maka bertambahlah penyakit itu, bertambah tebal. Ibarat hijab dalam hati kita pada Allah, tiap saat dan waktu kita tambah. Semakin lama semakin tebal. Lewat ajaran Rasulullah di jalur dinul haq inilah qad tabayyana rusdu minal ghai, untuk membebaskan, melobangi tembok tadi, menghilangkan hijab-hijab itu. Nyun sewu, pinginnya jenengan itu kan langsung cepat. Lah gitu Pak Bu nggih? Semua Pak. Siapapun kita kalau sudah duduk di dinul haq, pingin ndang cepat ketemu Allah terus
Tapi ingat, sistem di dalam itu kita makhluk nggak bisa menghilangkan keakuannya kalau tidak Allah yang menghilangkan. Jebole tembok tadi, sing jebolno iku Allah, bukan kita. Nek jenengan tanya tentang bagaimana amri cepet, lah lepasen keakuanmu langsung. Lepaskanlah keakuan dalam diri kita sing nyapo-nyapo. Berarti keakuan dalam diri kita bisa jadi kita makhluk atau makhluk yang lain yang ada di dalam hati kita. Misalkan itu anak gak cocok ambek sifat basariah kita, teori syariat, ngamuk-ngamuk. Terus akhirnya kita bagaimana? Lekas gak seperti itu. Ya udah, lepaskanlah keakuan diri. Makhluk kita atau makhluk anak itu. Itu caranya dengan cepat, Bu. Ibarat coro sampai nembus tembok itu, alat sing sampeyan gawe bolongi bukan betel maneh, bukan beting, tapi bor. Lah ono nggih alat sing kanggo cepet ilang dibor. Cepet maneh ilang kuwabe dibom. Pun ilang semuanya lah dibom. Pun. Udah. Yang terpenting bagaimana kita menggecoi, memegang tali dzikir sirul asr itu semampu panjenengan. Mboten napa-napa jenengan paksa, monggo, cuman biar jenengan tidak terlalu beban, wis gecokono dzikir itu semampu jenengan. Bahasa Quran kan bahasa perintah. Sehingga ada satu makalah manjada wajada. Sopo sing temen terus ya bakal cepet ketemu. Jadi nek jenengan pingin cepet lekas itu mang langsung klik nang Allah, ya langsung lepaskanlah keakuan diri sebagai makhluk dan makhluk yang lain yang masuk dalam hati kita. Baru teng mriku bakal mboten muring-muring. Sejarah mengapa Nabi dan Rasul hanya Muhammad yang bisa mensyafaati? Karena hanya satu-satunya beliau Nabi Muhammad ketika kaum itu menolak ajaran beliau, beliau itu gak langsung muring-muring. Umpama hatinya timbul muring-muring sampai sempit dadanya, Allah mengingatkan fasabbih birabbika sucekno. Artinya ojo ndelok kaummu Muhammad tapi ndelok di dalam itu sing genahno ya aku, deloken akunya. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99, ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq dengan terang-terangan, mohon maaf, mereka yang tidak bisa menerima meluap amarahnya. Sampai ceritanya itu kaum Taif ya, tidak hanya menolak tapi menyakiti Rasulullah dengan cara dilempar dengan kotoran onta, dengan batu. Bahkan di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan ingin membunuh Rasulullah. Gak cukup menolak. Nek cara bahasa saya, ialah son, ak musik di WA diceluk anjing, diceluk dipanggil babi ya wis ngamuk-ngamuk. Bagaimana Muhammad dulu? Sama. Toh pada akhirnya beliau bisa dikatakan mensyafaati umatnya karena posisi makrifatnya beliau itu dimaksum, bukan di mahfud, bukan dimaksum.
Maksum itu piye? Baik tidurnya maupun gak tidurnya, ruhaniyah selalu makrifat datang Gusti Allah. Nggih, masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muklis, saya dari pelosok Klaten. Pelosok Klaten. Iya. Nggih. Pertanyaan saya menyambung dari keterangan yang sudah, bahwasanya saya kepingin sabar, kepingin mendapat ridha Allah. Jadi biar tidak saya tuh melakukan sesuatu dengan nafsu, jadi saya melakukan itu dengan santai, dengan biar ikhlas maksud saya. Kadang juga kalau saya masih aras-arasen istilahnya, nah kadang juga ada panggilan sholat waktu adzan itu kadang masih itu aras-arasen, apalagi gremes ya, malah kesempatan untuk aras-arasen. Jadi saya ikuti, kadang aras-arasen juga saya ikuti dengan harapan saya tidak bernafsu gitu. Jadi dengan harapan untuk sabar. Jadi segala sesuatu tuh sering saya tanggapi dengan nyantai, terus ngelonjom gitu loh. Nah itu gimana tanggapan Gus Moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum melakukan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat, kita itu ada di kelas mana? Ada ketika saat kita di kelas melihat kewajiban, akhirnya kita tidak mengevaluasi dalam diri kita apakah warid minallah, apakah itu warid minasyaiton. Enggak peduli. Ada kelas yang seperti itu. Padahal kita sudah masuk di dalam jalur dinul haq. Yang penting adalah ketika saat berjalannya laku itu, hati jenengan itu memposisikan di tajalli. Nah, ketika kehendak tadi tidak bertajalli, ada yang seperti itu, sehingga dia memegang patuh dengan hukum apa yang tertuang di dalam hukum syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Awal iradah tidak dihiraukan, yang terpenting ketika menjalankan itu berupaya dengan ikut duduk di tajalli dengan memfungsikan sirul asrar. Ada kelas di mana jenengan kali kula iki diletakkan Allah sebelum berlakunya akmal, kehendak jenengan wis evaluasi. Lah ini Pak yang dialami oleh Bapak tadi. Silakan lakukan sesuatu dengan catatan kehendak yang ada di dalam hatimu itu Anda sudah duduk di tajal, monggo rapopo. Anu Agus iki maghrib kok gak ada kehendak kongon sholat. Kok malah hatiku enjoy ning niku kok nyawang semuanya Allah. Nah, iki wong nek salah penglihatan dari luar, wong jobo iki sing gak paham mesti nyalahno jenengan. Padahal jenengan posisi ruhaniyah jenengan sudah menanti-nanti dengan bentuk mengikuti arus kehendak di dalam hati sampean dari Allah.
tidak mau dari nafsu. Orang yang tidak sepaham, seiman, baik secara ilmu atau laku, mesti komentari rada ora penak banget nih. Tapi mereka yang betul-betul satu iman di dalam dinul haq, makrifatnya sudah laku, boten ilmu, boten bakal nyalahno, boten kiro nyalahno. Yes Bapak, mengapa dia itu tidak menyalahkan? Karena prinsip dia seperti itu yang menggerakkan siapa? Dia gak seperti itu siapa? Jadi orang lain itu hanya melihat akunya Allah, akhirnya tidak menyalahkan tindakan apapun dalam diri jenengan. Lah pertanyaannya, bagaimana jenengan diposisikan seperti itu tidak akan pernah melakukan sesuatu manakala ruhaniyah sampean iku mulai kehendak itu sudah sampean, hati-hati kalau tidak duduk tajali gak dilakukan. Monggo miturut jenengan kelas yang ada di situ diletakkan Allah, baik miturut Allah, monggo rapopo. Tapi mesti iki dibantah Pak. Saya mengatakan dibantah oleh siapa? Mereka-mereka yang tidak menyelami keadaan rohaniah jenengan. Mesti dibantah. Dibantah. Tapi kalau sudah menyelami keadaan jenengan, gak mungkin wani bantah. Bagaimana saya bisa membantah? Wong saya itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Wong saya makhluk itu sudah tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin toh? Apakah bisa perkara enggak ada itu bisa menghukumi yang ada? Enggak bisa. Yang bisa menghukumi yang ada, yang bisa melihat yang ada, hanyalah yang ada sendiri. Sing pojok Gus bingung aja, ora apa-apa, engko ae dingen-ngen arepe turu kok. Mboten napa-napa Pak. Jenengan tidak lekas untuk melakukan tindakan karena sibuk jenengan iku metani keadaan ruhaniyah. Dengan prinsip saya tidak akan mau melakukan sesuatu kalau ada kepentingan nafsu, sekalipun itu bertentangan dengan hukum syariat. Contoh itu tadi, kabeh podo mlebu musala dong, jenengan tenguk-tenguk ning jerambai musala masjid rokok. Ati sampean iki mang tajali nang Allah. Durung ono perintah untuk salat, menunggu. Rapopo ing monggo jenengan. Saged dipahami nggih? Nggih. Ada lagi? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tadi Pak Yai bilang orang ibadah itu yang penting ahwal tajali. Embuh iku klambimu putih, abang, kuning, sing penting ahwalnya. Terus tadi dikaitkan dengan embuh agamamu opo, sing penting tujuannya ke Tuhan. Terus yang mau saya tanyakan, kenapa Allah memberikan syariat, ajaran syariat yang dilewatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Padahal kalau dalam kacamata syariat, selain Islam itu kan kafir, kan gitu. Lah tadi dikatakan ibaratnya semua agama itu kan benar kalau dilihat dari kacamata hakikat. Itu yang saya tanyakan, apa alasannya Allah menurunkan ayat-ayat syariat? Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan bulan Rajab, itu kalau menurut syariat kan disuruh membaca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Dengan ayat
innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kan Allah, malaikat membaca sholat kepada kanjeng Nabi. Kita sebagai seorang iman juga dianjurkan baca sholawat. Terus ini konteksnya kemana? Kalau kita Allah itu baca sholawatnya kanjeng Nabi itu gimana? Kita sebagai seorang beriman itu sholawatnya kanjeng Nabi gimana? Bahkan ada hadis-hadis lain kan kalau baca sholawat ini manfaatnya ini. Itu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat itu apa? Thariqah itu apa? Hakikat ma'rifat itu bagaimana? Kita urai dulu. Sebelum kita urai syariat apa yang diembankan Kanjeng Nabi Muhammad, itu juga tidak sama syariatnya Rasul sebelum Kanjeng Nabi. Tapi kalau hakikatnya semuanya sama, semuanya sama. Udah. Syariat itu apa sih? Adalah sistem ilmu untuk membenarkan laku-laku yang ada pada setiap thariqah. Boleh saya katakan ilmu. Contoh, sholat. Sholat ini thariqah, jalan. Bagaimana kita caranya sholat dengan benar? Maka itu tidak akan keluar dari ilmu yang sudah ditentukan di dalam hukum syariat. Ada 4: berdiri, rukuk, sujud, duduk miturut syariati Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib terlebih dahulu tahu dan mengerti bagaimana sah dan tidaknya sholat miturut kacamata syariat. Ini kan ada kaitannya dengan jasmani. Belum menyentuh kita ke rohani, belum. Jasmani. Sehingga tatkala jasmani belum melakukan sholat, ya jelas tidak, kita dikatakan belum melaksanakan sholat, belum patuh. Jasmani. Nama sholat adalah thariqah. Saya tidak bicara tentang thariqah mu'tabaroh mulai A sampai Z yang sanadnya itu mutasil sampai Kanjeng Ndak. Saya bicara aslinya thariqah itu nama, sholat itu nama sholat. Harus dibarengi, difahami dengan bagaimana caranya, syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat. Tinggal pertanyaannya di situ, tujuannya kita sholat kemana? Lah tujuan inilah yang kami maksud sebagai hakikat tujuan. Lah hakikat adalah tujuan, manakala tujuan itu kita tidak tahu, nggak mengerti, nggak nok ngelmune untuk mendorong tujuan, ya bagaimana mungkin kita bisa sampai pada tujuan? Makanya lewat ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Allah mengutus utusannya yang berupa Nabi Muhammad untuk membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Itulah agama yang mendidik ruhaniah kita, hati kita untuk mengesahkan pada Allah. Oleh karena sudah diwejang dan dididik oleh dinut tauhid, maka kita tahu tujuan sholat kita. Kita tahu tujuan sholat kita apa? Illa liyak budun, kecuali menyembah padanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin khunafa. Harus khunafa, condong ke tauhid. Ikhlas beragama didasari condong hatinya bertauhid. Berarti tujuan sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Bahasa menyembah dikatakan sah kalau bertemu. Kita akan bertemu kalau kita ikut sudah tahu siapa yang kita sembah. Intine sholat iku wajib jenengan iki bertemu ambek sing sampean kali kula sembah. Sebab nyembah yang benar itu adalah sing nyembah kudu ketemu ambek sing disembah. Berarti kita tidak cukup untuk berbicara tentang syariah saja, tetapi harus berbicara secara hakikat. Dengan begitu tujuan sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Ketika jenengan iki betul-betul bertemu Allah, itulah nyatanya hakikat. Makrifat itu nyatanya hakikat, nyatanya tujuan. Jenengan kesini syariatnya apa? Sepeda, oke. Ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Thariqahnya apa? Jalan. Tujuan sampai apa kesini? Ngaji, oke. Kalau sudah nek sampai kesini nyatakno hakikat iki nek gak dingelmoni, oh kudu liwat kono alamati iki, ya susah untuk ketemu. Kalau sudah di sini maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Dari pertanyaan apa maksud dan tujuan Allah memberikan syariat terhadap Nabi Muhammad terhadap kita? Semata-mata itu supaya kita mau mempergunakan untuk bertemu Allah. Tujuannya di situ. Allah mendatangkan hukum syariah itu adalah sebagai pengetahuan secara jasmani kita supaya hablum minan nas itu benar. Allah mendatangkan hukum hakikat terhadap baginda Rasul supaya ruhaniyah kita hablum minallah, hubungan langsung pada Allah itu biar benar. Loh, di situ loh. Sehingga jikalau ini kita pahami kedua-duanya, maka bagaimana kita menseimbangkan antara hukum syariah dan hukum hakikat. Kalau kita sudah sampai pada nyatanya hakikat di sini, kita tidak akan berkomentar orang lain salah. Tidak. Karena semua itu kehendak Allah. Kita tidak akan pernah khilaf Pak dalam hukum apapun. Manakala jatuhnya ruhaniyah kita sudah pada di titik makrifat. Karena siapapun Anda kalau sudah di titik makrifat, Anda pasti mengatakan semua datangnya dari Allah. Kalau aku menyalahkan sama halnya aku menyalahkan keputusan Allah. Keputusan Allah. Lah tentang agama tergantung kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi kacamata syariat, selain wong Islam berarti musyrik. Lah ngaten nggih? Otomatis. Sampai kapan kita berdebat tentang masalah ini? Apakah kita mesti sudah benar di mata Allah ketika saat kita patuh hukum syariat sementara hakikat kita tinggalkan? Miturut kacamata hakikat. Lah iki saya jawab, mohon maaf sebelumnya. Sebab saya memakai dua kacamata. Kalau kacamata syariat, insya Allah jenengan iki yang benar. Lah ngoten nggih. Walaupun tidak, ruhaniyah kita tidak berhakikat pada Allah. Insya Allah. Karena miturut pandangan syariat. Makanya siapa yang bersolawat itu miturut hadis dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Wong Kanjeng Nabi, wong malaikat, wong Gusti Allah itu juga bersolawat kok, lah ngono.
Lah ngoten nggih? Apa sih bersolawat itu? Solawat itu bagaimana? Nanti itu yang kedua. Tapi kalau kita sudah masuk kacamata hakikat, kacamata hakikat itu kacamata memandang ruhaniah Pak, bukan memandang jasmaniah. Beda nanti jawabannya. Kami tidak mengatakan semua agama itu sama dalam pandangan syariat loh ya. Kalau dalam pandangan hakikat beda. Saya menjawab pandangan hakikat, apapun baju yang kita pakai, casing yang kita pakai, di mata Allah, tidak di mata pandangan manusia, itu sama. Untuk menentukan tidak samanya itu ruhaniah kita. Ini pandangan hakikat loh, jangan dicampur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallah yanduru fi qulubikum. Allah gak ndelok status casing kita, Pak. Allah melihat keadaan hati kita bagaimana. Betul-betul illa liya'budun atau etok-etok. Hanya itu. Sehingga kalau boleh kami simpulkan, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad mestinya patuh hukum hakikat di atas syariat beliau. Artinya lakukanlah hukum syariat sesuai undang-undang dan jadikan syariat itu sebagai hakikat untuk bisa makrifat pada Allah. Ini sistemnya namanya sistem wasilun. Tapi bukan berarti kita akan menyalahkan seseorang yang berbaju tidak sama terhadap kita, sedangkan hatinya itu betul-betul illa liya'budun. Bapak Ibu, kita nggak akan paham liya'budun ini bagaimana kalau kita tidak merasakan yang sebenarnya liya'budun itu. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah paham tentang ayat illa liya'budun manakala ruhaniah kita belum estu menyembah kepada sebenarnya yang kita sembah. Mungkin sedikit aja kita buka di dalam surat Al-Isra ayat 72 tadi. Allah mengingatkan kita. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita buta pada Allah alias belum kenal, belum ketemu, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Bukan urusan mata dohir loh Pak ini, jasad tidak. Ini berbicara mata hati. Buta pada Allah. Coba ayo diangen-angen. Satu hal sebagai kesimpulan, kita tidak akan paham dengan yang dimaksud liya'budun, menyembah kepada Allah, jikalau kita tidak betul-betul menyembah pada siapa sebenarnya Allah itu. Ya Tuhan, kebiyen Pak. Dari sejak dulu Allah itu adalah khalik bagi umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah ini loh, fa'buduh gitu Pak, yang kita nggak paham kebanyakan. Kembali kemana siapa ini? Hak ini kembali ke Allah. Allah mencerminkan nama. Janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Jikalau Anda ingin tahu sebenarnya aku yang di dalam Al-Quran ana, iki sampean gosok. Nurullah iki sampean ilangno. Dunia saisine sampean ilang, termasuk keakuan diri hamba, makhluk.
baru, Pak. Makanya dalam thariqah ada istilah zikir nafi isbat. Itu ada di situ. Nafikan la ilaha, isbatkan ilallah di dalam hatimu. Kembali kepada pertanyaan, apa maksud Allah mensyariatkan terhadap Muhammad seperti ini? Jawabannya adalah supaya kita memanfaatkan hukum syariat ruhaniyah itu bisa makrifat pada, berhubung kita tidak diajarkan tentang hukum hakikat. Nggih nyun sewu, Pak, siapapun kita, sholat pun tidak akan ruhaniyah hati kita menghadap Allah. Sampak-sampak pernah dalam satu hadis Rasulullah itu memberikan hadiah serban hijau terhadap para sahabat. Siapa yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau. Gak ada yang bisa. Sekalipun itu Sayyidina Ali saat itu bukan perkaranya beliau nggak bisa. Itu mempunyai makna. Siapapun kita, apapun aktivitas kita, apapun status kita, nggak akan pernah bisa kita itu waktu sholat khusyuk ketemu Allah jikalau mengingkari dari ajaran dinut tauhid dan untuk diamalkan. Nggak bisa. Bukan perkara ini beliau nggak bisa. Itu contoh. Kalau itu tidak bisa, hanya bisa pada Kanjeng Nabi, bagaimana status hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kau seperti apa kau melihat bagaimana aku sholat. Nah, kalau itu mukhotobnya itu hanya pada Kanjeng Nabi, iso'e khusyuk lainnya tidak, mengapa harus dikeluarkan? Itu hadis. Sekarang Quran. Kalau masalah khusyuk itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi, mengapa harus dikeluarkan surat Al-Anbiya ayat 25? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Intine, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, menyampaikan wahyuku ini terhadap umatmu supaya kau bisa mendidik apa maksud dan cara untuk mengamalkan la ilaha illa ana. Dengan begitu maka fa'budun, mereka akan bisa menyembahku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini Pak. Jadi syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu juga tidak sama dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa. Cara untuk menghadap pada Allah beda-beda. Begitu juga terhadap Rasul yang sebelumnya syariatnya beda-beda. Beda-beda. Tapi yang dimaksud apa fungsi dan tujuannya itu untuk menata habluminan nas kita biar bagus. Dengan begitu habluminan nas, habluminallah itu biar juga bagus. Lah hakikatnya tujuannya cuma satu. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperintahkan cuma satu, intinya apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Tugasnya cuma siji, Pak. Secara ruhaniyah menyembah hanya pada Allah. Bahasa syariat itu disebut Allah. Nama. Substansinya ya yang memiliki nama siapa itu? Lah syariatnya pada zaman Rasul Nabi Adam itu siapa? Namanya siapa? Nabi Ibrahim siapa? Cuman substansinya, keruhaniannya sama, yaitu Rob,
Tuhan. Tuhan secara umum, kita ngomong secara umum, makanya di dalam Al-Quran juga membahas Rob secara umum. Wa anibu, dan baliyo sira kabeh ila rabbikum, maring pangeranmu sira kabeh. Berarti kalau kita bicara Rob Tuhan, berarti tidak hanya umat Islam, untuk semuanya. Tapi di situ tafsirnya muhakamah ila rabbikum ay Allah. Lah ngene. Itu untuk umat Islam sesuai syariat. Mangkana fiha wa man kana yarju liqa rabbih. Lagi liqa rabbih. Liqa itu ketemu, Pak. Liqa rabbih. Lah ini untuk umum. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, akhirnya di dalam Al-Quran tafsirnya ay Allah. Lah ngene nih. Kalau di dalam di luar agama Islam, Rabbihi berarti Tuhane. Tuhane siapa namanya? Kalau orang yang sudah duduk di hakikat, apalagi sudah sampai makrifat, tidak fanatik dengan nama. Air ketika kita masukkan gelas, dalam gelas jahe, ya kita mengatakan wedang jahe. Asalnya air. Terus di situ kita campur di gelas itu kopi. Kita menyebut wedang kopi, terserah. Cuman aslinya ahad, air. Ada syarat dua, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama adalah falyakmal amalan solihan, bagusen bangunan atimu iku, bagusono atimu ing ngersani Allah, ruhaniyahmu ing mata Allah. Apa? Tauhidnya, tinggalno iman selain Allah, tinggalnya iman selain yang ahad ini. Berarti sudah tidak terikat dengan nama kopi, dengan nama jahe, dengan nama teh, macam-macam, tidak terikat. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada makhluk di dalam hatimu. Berarti kembali ke ahad, kembali ke air. Udah. Sehingga pandangan syariat dengan pandangan hakikat nggak sama, Pak. Kalau kita pandangan syariat, ya sing benar itu yang tidak musyrik adalah orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi ajaran ning syariat. Cuman kebanyakan kita Bapak Ibu sibuk ngurusi syariat, sementara hakikatnya rohaniah kita lalaikan dari ajaran Rasulullah yang di jalur dinu tauhid. Kebanyakan manusia seperti itu. Dah, itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah sholawat. Sholawat ini menyimpan di belakangnya ada syafaat. Apa sih sholawat? Jamak dugi sholat. Apakah sholat itu ad-du'a? Apakah ad-du'a itu bertemu Allah, menghadap? Bagaimana Allah cara bersolawat terhadap Muhammad? Bagaimana? Kan nggak pernah dibuka ini. Tadi saya katakan as-sholawatu jamak dari sholat. Sholat itu adalah ad-du'a, ad-du'a adalah menghadap. Ini prosesnya. Berarti pertolongan Allah terhadap Rasulullah Muhammad dengan bentuk dijadikan sebagai mukhlisin, hamba yang dipilih, itulah sholawatnya Allah. Itu sholawatnya Allah, memilih beliau sebagai makhluk yang ditajalikan.
Sampean gak akan pernah bisa menerima keterangan ini manakala jenengan ini berbicara sholawat itu dari sisi syariat saja. Gak bisa. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, iku yusalluna, lah ngaten dah, alan nabi. Lah sholawati malaikat bagaimana? Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu terhadap Kanjeng Nabi. Berarti ketika dia menyampaikan wahyu itulah bentuk sholawati, syafaat pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kau terhadap beliau. Apa solawatnya kita pada beliau? Macam-macam. Ada yang shollu ala nabi, ada sallallahu ala Muhammad, ada sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wis terserah, iki bahasa syariat. Ning asline hakikati Muhammad itu dirimu. Makanya mengapa sholawat itu kembalinya tidak pada Nabi Muhammad tapi pada diri kita sendiri. Syafaat itu loh, pertolongan ini baru kita akan paham. Terus boleh silahkan jenengan iki bersolawat miturut syariat, monggo. Tapi jenengan harus tahu hakikatnya bersolawat. Syafaat itu milik siapa? Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 44 satu penegasan tentang syafaat. Yang pada umumnya syafaat itu berangkat dari sholawat. Lah ngoten toh? Hadis-hadis sudah jelas semuanya. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu jami'an, kelawan semuanya. Muhammad katakan bahwasanya syafaat pertolongan itu milik Allah semuanya. Berarti Allah bertajalli kepada Muhammad, mengizini terhadap Muhammad syafaat itu biar untuk umat. Sebab apa? Kok Kanjeng Nabi yang dipilih? Karena Allah bersolawat terhadap Muhammad. Bingung Gus kula niki. Wis gak apa-apa, bingung sik. Wong gak bingung iku asale ya bingung. Gak apa-apa. Harapan saya hidayah dari Allah. Akeh kaya apa ilmu yang disampaikan tapi iku kok gak ada hidayah Allah untuk diri kita, tidak kita terima, nggih sampai betuturan nggak akan masuk gitu. Kita bersolawat, silakan. Dikeh-kehne hadis ya sudah jelas menganjurkan supaya kita bersolawat dengan cara bacaan bagaimana, monggo. Wong Allah iku ya bersolawat kok. Tapi maksudnya, hakikatnya Muhammad siapa? Mengapa pengertiannya itu kok ya syafaat itu kembali pada diri kita? Muhammadur Rasulullah, yaitu kita Muhammad, makhluk kita itu tidak akan pernah bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Berarti status Anda sebagai makhluk disebut Muhammad ini gak laki gak perempuan, itu adalah sebagai utusan statusnya Rasulullah, utusane Allah. Berarti jenengan nek gak diutus Allah ke sini, tidak digerakkan Allah ke sini, kita makhluk tidak akan pernah bisa berkumpul di sini. Makanya tinggal iman kita melihatnya di mana, kemana, melihat Allahnya atau melihat makhluknya diri kita.
Kalau melihat diri kita, otomatis dalam diri kita ngaku-ngaku kita bisa ke sini karena diri kita sendiri. Terserah milih yang mana, monggo. Sak kerso. Nah, terus kesimpulannya syafaat itu bagaimana? Milih Allah. Itu yang diberikan kepada kita sebagai makhluk. Bentuknya apa? Jenengan iki bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar dan masuk. Dan itulah syafaat Allah, pertolongan Allah. Tinggal hati kita lari kemana imannya, itu aja. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami kula Pak wabarakatuh. Imam saking adan-adan. Ngapunten Yai kawula nyuwun solusi inggih punika wonten dawuh aulad putra niku dipun fitrahaken suci. Lajeng dados Nasrani utawi Majusi tergantung abawen. Nggih. Niku ngapunten nyuwun penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ikut dalam keadaan suci. Maksudnya ruhaniyah, belum kecampuran urusan dunia. Apakah kau jadikan Islami, Nasrani, Majusi? Terserah Anda sebagai orang tua. Ini bahasa ada kaitannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Inilah keseimbangan antara hukum jasmani dan hukum rohani. Biasanya Pak, gimana di mana nek bapake Nasrani, ibuke Nasrani, anake melu Nasrani. Nek pak ibuke iku Islami berarti anake yo harus pun di mana-mana itu, di mana-mana. Iki secara fisik. Bahasa umum kita menerkai secara fisik. Sehingga kita melihat dari KTP. Buktine KTP kita kalau setiap waktu itu sholat, menjalankan perintah, puasa, Ramadan kita lakukan. Oh, Islami. Kita melihat secara fisik. Oh, ben dino minggu nang gereja Nasrani. Lah ngaten nggih. Pendidikane iki sebatas jasmani. Semuanya kita itu diberikan pilihan oleh Allah miturut hukum syar'i, hukum dohir, hablum minan nas, kita dikasih terserah. Allah memberikan hukum-hukum di situ, kita disuruh milih. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Terserah. Cuman ruhaniyah bagaimana? Ruhaniyah ini bagaimana? Kalau dalam Islam saya tidak akan pernah ragu. Kalau di dalamnya itu ada dinul haq, saya enggak ragu. Di dalam Islam, agama Islam, saya tidak akan pernah ragu kalau di situ ada ajaran dinu tauhid. Saya demi Allah tidak akan pernah ragu. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada kemamangan ajaran di dalam ini bagi siapa? Lil muttaqin. Berarti di luar wong takwa sik mamang Pak. Ngono lho mafhum mukhalafai. Dzalikal kitabul
la raiba fi. Ajaran di dalam kitab ini, di dalam Islam secara syar'i Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, kemamang-mamangan bagi siapa, dan itu akan menjadikan petunjuk kebenaran itu lil muttaqin, hudal lil kedua orang yang bertakwa. Yang dimaksud orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana, Pak? Ittaqullaha, ini adalah amar, perintah, berarti kita belum takwa. Setiap Jumat kan ada, Pak, wasiat. Ittaqullaha. Mesti anak terus haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullah itu adalah kata perintah. Belum bertakwa kita. Kok kita sudah bertakwa? Gak mungkin diperintahkan muncul ayat ini. Oleh karena kita belum bertakwa dengan sebenarnya takwa, maka muncullah asbabun nuzul ayat ini. Dengan haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mana tuh, Pak? Yang sebenar-benarnya takwa, hati kita sudah tidak ada iman selain yang maha esa. Itu. Nah, terus bagaimana kedudukan daripada ayat inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Itu apa tuh, Pak? Pasrah. Dengan pasrah yang benar akan selamat. Inilah yang kumaksud Islam yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, Islam yang sempurna. Islam yang sempurna itu bagaimana? Islam yang sudah sampai pada titik la ilaha illa ana, tauhid. Pertama la ilaha illallah, syariat jahr, la ilaha illa huwa, thariqah siri, la ilaha illa anta, sirul asr, hakikat, la ilaha illa ana, hakikat. Itulah fana'udz dzikri. Tauhid kita proses dari Allah, huwa, anta, ana. Inilah makrifat, syariat, thariqat, hakikat, inilah kesempurnaan daripada Islam. Udhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Sekarang pertanyaannya adalah, selain agama Islam, apakah ada arahan didikan untuk mengesahkan pada hidup ini? Itu biar dijawab oleh orang-orang yang beragama selain agama Islam. Jujur saya yakin di dalam Islam ada ajaran tauhid, ajaran yang mengesahkan pada Tuhan ini. Entah di dalam agama yang lain bagaimana. Jadi yang dimaksud indallahil Islam, di mata Allah, tidak di mata manusia. Tidak hanya jasmani tapi rohani. Kita itu muslim, agamanya Islam. Gak di mata manusia. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, di mata Allah adalah Islam. Jenengan kali kula Islam KTP aja apa gimana? Ya terserah. Cuman ayat ini maksudnya ruhaniyah jenengan sudah pasrah betul-betul apa enggak? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nah, kita akan pasrah dengan benar pada Allah yang sebenarnya kalau kita sudah wa anibu ila rabbikum. Sebelumnya kita sudah kembali kepada Allah, kepada Rabb. Wa anibu ila rabbikum baru wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, setelah itu wa aslimu lahu pun.
Az-Zumar 54. Pasrahmu akan benar pada yang kau pasrahi, manakala kau sudah bertemu sing kok pasrahi. Dengar tuh Pak. Kita bawa sepeda motor, di tengah jalan kita ingin beol. Pak, titip sepeda ya ini ya. Tapi kita nggak kenal siapa dia. Ternyata dia itu adalah curanmor. Enak, iki namanya kutuk marani sondo. Go mlayu wis tanpa rekoso. Anek sampean kenal? Kenal si aiku mbuh sinten, mbuh bapak sampean, mbuh anak sampean, mbuh dulur sampean. Pak, titip kula ajengi ke WC. Aman. Karena sudah kenal. Pasrah dengan benar itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pandangan syariat itu enggak sama dengan pandangan hakikat. Kalau pandangan hakikat pandangan di mata Allah, pandangan syariat pandangan di mata manusia. Terserah kita memakai pandangan yang mana. Nggih. Harapan saya muga-muga yang memakai hanya pandangan manusia, muga-muga yo apik miturut pandangan Gusti Allah. Masih ada? Cukup? Nggih Bapak Ibu hadirin, nanti Ramadan break Pak nggih. Break, saya fokus di pondok untuk memberikan para pemula dasar tauhid, ya tah? Ya saya ulangi lagi, barangkali di antara jenengan menginginkan dasar tauhid sehingga isi materi sing jerone kaya apa nek dasar tauhid sampean iku sudah paham, mesti paham. Mesti paham. Dasar tauhid meliputi rukun Islam, rukun iman, aqaid 50. Niki jenengan nek wis paham apa sih syahadat itu, apa sih sholat itu, apa sih zakat, puasa, haji, paham secara pandangan hakikat, ngaji sing model jero ya apa mesti paham. Iki sebagai modal, iki sebagai dasar pondasi. Di situ jenengan bisa untuk mengikuti langsung di pondok dengan bermukim atau dengan duduk terserah. Dan atau nggak ada waktu sampai mengikuti langsung live streaming dari rumah. Itu nanti habis taraweh khusus pondasi. Nek habis asar insya Allah niki mengki kula akan bahas tentang isi daripada Ihya. Tapi nggak bisa Pak, saya urai sampai sarahnya, kesimpulannya aja. Ihya bab iki kesimpulannya apa? Ihya bab ini kesimpulannya apa? Nek mboten ngoten gak mari-mari walaupun 2 tahun lho ngoten lho. Sebab tidak hanya 1 jilid di situ. Jadi saya harus mengambil substansinya aja, makhluk syahidnya. Krono sing diji wis tuwek-tuwek, gak butuh ngaji jaitun kaya ning pondok-pondok kasawen. Wis maksudnya apa? Lah ngoten lho. Nggih niku mantun asar lah mengke mantun tarawehnya itu dasar tauhid. Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah, ilmu yang hanya sebutir debu dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalan wa akhiron, barangkali ada kalimah yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.